Aku dijebak ayahku menikah dengan seorang kakek kaya demi lunasi hutang ayahku. Hingga ketika ini terjadi, semua orang syok. Assalamualaikum, halo sahabat Dila Beri Cerita. Apa kabar kalian? Sebelum kita lanjut ceritanya, komen dulu dari kota atau kabupaten mana kalian. Biar kita bisa saling kenal dan lebih dekat. Kalau udah, yuk kita masuk ke kisahnya. Aku masih bisa merasakan dinginnya lantai kayu di bawah lututku. Malam itu, aku duduk di pojok ruang keluarga, memeluk lutut sambil menatap ayahku yang berdiri dengan wajah murung. Di atas meja kopi depan kami, tersusun rapi beberapa dokumen, tebal berlogo pengadilan dan cap notaris. Surat-surat itu bagaikan batu besar yang menghimpit dadaku. Kamu tidak punya pilihan, Luna. Suara ayahku parau, seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Mungkin karena memang begitu adanya, aku mendongak mencoba menahan amarah. Pernikahan bukan alat bayar utang, ayah. Kalau untuk Suryo Adinata, ya bisa, jawabnya tanpa menatap mataku. Namaku Luna Kartika, usia 23 tahun. Seorang desainer grafis freelance yang hidup biasa-biasa saja, tapi setidaknya bebas. Tapi malam ini, semua yang aku percaya tentang kehidupanku mulai hancur perlahan. Ayahku Rudi selalu berada di ambang kebangkrutan. Aku tahu itu. Dia pernah bangkrut sebelumnya karena bisnis toko elektroniknya gulung tikar. Tapi kali ini beda. Kali ini dia tidak hanya menyebut angka utang, tapi juga nama. Suryo Adinata, seorang pengusaha tua yang terkenal karena bisnis propertinya dan sikapnya yang sangat tertutup pada publik. Aku sudah membuat kesepakatan dengannya. Lanjut ayahku. Tangannya gemetar saat ia mengambil secangkir teh yang belum tersentuh. Dia akan melunasi semua utangku, termasuk ancaman penahanan yang akan datang bulan depan. Tapi sebagai gantinya, aku menelan ludah, menduga apa yang akan ia katakan. Kamu harus menikah dengannya. Sejenak, dunia terasa sunyi. Bahkan, detak jantungku seperti ikut berhenti. Menikah? Suaraku serak. Dengan orang tua itu, dia baik, Luna. Dia bahkan menawarkanmu rumah besar dan hidup nyaman. Kamu tak perlu bekerja lagi. Kamu cukup menjadi istri sahnya selama 5 tahun dan semuanya akan selesai. Aku bisa membayar ulang utangku padanya secara bertahap, dan kamu bebas. Aku tertawa, tapi tanpa sukacita. Jadi aku cuma istri kontrak, bukan manusia? Ayahku menunduk. Ia tidak membela diri. Mungkin karena ia tahu betul ini salah. Berapa umurnya? Tanyaku pelan. 80 tahun? Jawabnya cepat, seolah ingin segera selesai. Aku menutup mata. 80 tahun. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Hanya tahu dari koran bahwa ia duda, tanpa keturunan, dan sangat misterius. Rumahnya seperti benteng, dan jarang sekali ada foto wajahnya di media. Kenapa dia mau menikahiku? Tanyaku, mencoba mencari logika dalam kegilaan ini. Ayahku diam. Lama. Aku tidak tahu. Mungkin karena dia butuh pewaris. Atau karena dia suka tantangan. Tapi satu hal yang pasti, Luna. Kalau kamu tidak lakukan ini, kita akan kehilangan segalanya. Rumah, mobil, dan mungkin nyawa kami juga. Aku tahu ia tidak bermaksud dramatis. Ada kemungkinan besar para kreditur benar-benar akan menuntut lebih dari sekadar uang. Ayahku memang berutang pada orang-orang yang tidak ramah pada penundaan pembayaran. Aku berdiri, langkahku goyah menuju jendela. Kota malam itu bersinar redup. Lampu-lampu jalan tampak seperti bintang palsu. Aku membayangkan masa depanku. Hidup di sebuah rumah besar, dikelilingi oleh staf, tapi sendirian. Menjadi istri seorang lelaki tua yang bahkan belum pernah kulihat. Aku membalikan badan. Aku butuh waktu. Ayahku menggeleng. Waktumu hanya sampai besok pagi. Dia ingin jawaban hari ini. Aku menatap matanya. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu ini juga menyakitkan baginya. Tapi apakah rasa sakit itu cukup untuk membenarkan apa yang ia lakukan? Aku masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Aku menyalakan laptopku, mencari informasi tentang Suryo Adinata.
Hasil pencarian sedikit, tapi cukup membuatku gelisah. Foto-foto lamanya menunjukkan pria tinggi dengan senyum dingin. Ia dulu tampan, tapi sekarang tubuhnya mulai membungkuk. Riwayat bisnisnya penuh dengan tuduhan monopoli dan pemerasan, tapi tidak ada bukti kuat yang pernah berhasil menyeretnya ke pengadilan. Di tengah pencarian itu, aku menemukan artikel lama dari 10 tahun silam. Misteri kematian Nina Kartika. Mantan model terkenal Nina Kartika. Nama itu membuat darahku membeku. Itu adalah nama ibuku. Artikel itu menjelaskan bahwa ibuku meninggal akibat kecelakaan mobil ketika aku berumur 8 tahun. Tapi ada rumor bahwa ia bunuh diri atau dibunuh. Aku ingat wajah ibuku. Cantik, lembut, dan penuh rahasia. Ia jarang bicara tentang masa lalunya. Dan ayahku juga tidak pernah menceritakan banyak hal tentang mereka sebelum menikah. Aku kembali ke Google, mengetikkan kata kunci, Suryo Adinata plus Nina Kartika, dan hasil pertama membuat napasku tercekat. Sebuah foto hitam putih, 2 orang muda, berdiri di depan sebuah villa mewah. Lelaki itu adalah Suryo. Wanita di sampingnya adalah ibuku. Aku menutup laptopku dengan kasar. Jantungku berdebar kencang. Apa hubungan mereka? Mengapa ayahku tidak pernah cerita ini? Aku memijat keningku. Semakin banyak pertanyaan yang muncul, dan semakin sedikit jawaban yang aku dapatkan. Aku kembali ke ruang keluarga. Ayahku masih duduk di kursi yang sama, menunggu jawaban. Aku menatap matanya. Kalau aku lakukan ini, janji aku tak akan pernah menganggapmu ayah lagi. Ayahku menunduk. Aku siap menerimanya. Aku menarik napas panjang. Aku terima. Kata-kata itu terasa seperti kutukan yang keluar dari mulutku. Besok, aku akan menjadi istri seorang kakek kaya. Besok, hidupku akan berubah selamanya. Tapi aku tidak tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya soal utang dan perjanjian. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku tidak pernah membayangkan akan hidup di rumah sebesar ini. Sebuah bangunan, megah bergaya kolonial Belanda dengan taman luas dan pagar besi tempas setinggi 4 meter. Pintu gerbangnya terbuka saat mobil hitam mewah menjemputku 2 hari setelah aku menyetujui perjanjian itu. Aku duduk di belakang, diam memandangi kota yang semakin jauh dari pandangan. Kota tempat masa lalu ku tinggal. Suryo Adinata tidak ikut menjemputku. Ia hanya menyuruh sopirnya memberiku surat singkat. Selamat datang di rumah barumu. Kita akan bertemu besok pagi. Istirahatlah baik-baik. Kata-kata itu dingin, tanpa emosi. Tapi mungkin itulah sifatnya. Logis, kontrol penuh, dan tak pernah memperlihatkan perasaan. Aku masuk ke dalam rumah. 2 orang pembantu menyambutku dengan hormat, memanggilku Nyonya Luna, meskipun aku belum resmi menjadi istri siapapun. Di dalam, segalanya terasa sempurna. Lantai marmer, gorden tebal berwarna merah tua, lukisan-lukisan antik, dan aroma kayu mahal yang menyengat. Tapi semua kemewahan itu tidak bisa menyembunyikan satu hal. Rumah ini terasa seperti penjara, kamar tidur utama, atau yang mereka anggap sebagai kamar pengantin, sangat besar hingga membuatku cemas. Tempat tidur king size dengan balutan, linen putih bersih, meja rias besar, dan bahkan ada balkon pribadi yang menghadap ke taman belakang. Tapi aku tidak merasa aman. Aku merasa tersesat. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Tanya seorang wanita paruh baya yang memperkenalkan dirinya sebagai Mira, kepala pelayan rumah tangga. Aku menggeleng pelan. Tidak, terima kasih. Mira menatapku sekilas dengan ekspresi aneh, campuran iba dan waspada. Tapi ia tidak berkata apa-apa, hanya membungkuk dan keluar. Aku berjalan menuju lemari besar di sudut kamar. Di dalamnya sudah tersusun rapi pakaian-pakaian wanita. Bukan milikku. Aku mencium aroma parfum asing yang menempel di sana. Bau manis yang agak tengik. Aku menutup pintu lemari. Aku tahu aku bukan istri pertama. Aku tahu Suryo pernah menikah sebelumnya. Tapi tidak ada foto mantan istrinya dimanapun. Tidak ada jejak yang tersisa selain kesunyian. Setelah mandi dan mengganti pakaian,
Aku mencoba menjelajahi rumah. Mira memperingatkanku bahwa banyak ruangan yang tidak boleh aku masuki tanpa izin. Suryo, tapi aku nekat. Di ujung sayap timur, aku menemukan sebuah ruangan tertutup rapat. Pintunya terkunci, tapi gagangnya terasa hangat, seolah baru saja disentuh. Di depan pintu itu, ada foto lama yang tergantung di dinding. Foto seorang wanita cantik dengan senyum lembut dan rambut gelombang panjang. Wajahnya familiar. Aku mendekat. Wanita itu mirip sekali denganku. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdebar. Aku melihat tanggal di pojok bawah foto. 1987. Itu adalah tahun yang sama ketika ibuku masih muda dan aktif sebagai model. Aku mundur perlahan dari foto itu. Rasa ingin tahuku semakin besar. Apa hubungan wanita itu dengan Suryo? Dan kenapa ia begitu mirip denganku? Aku mencoba membuka beberapa laci di ruang tamu, mencari dokumen atau catatan. Aku menemukan album foto lain. Di dalamnya, banyak foto Suryo muda, berpose dengan wanita yang sama dari foto di dinding. Mereka tampak akrab, bahkan romantis. Di salah satu foto, ia memegang tangannya. Di foto lain, mereka tertawa bersama di pinggir kolam renang. Aku menutup album itu dengan keras. Napasku memburu. Apa yang kamu cari? Suara itu membuatku tersentak. Aku menoleh. Di ambang pintu, berdiri Suryo Adinata. Usianya 80 tahun, tapi postur tubuhnya tetap tegak. Matanya tajam, seperti mampu melihat sampai ke dalam pikiran. Ia mengenakan jas abu-abu dan dasi biru tua, seperti sedang bersiap untuk rapat, bisnis, bukan menyambut istri barunya. Aku mencoba menenangkan diri. Aku hanya melihat-lihat. Ia melangkah masuk, matanya turut mengawasiku. Ia melihat album foto di tanganku. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Kamu pasti heran, katanya pelan. Dia memang mirip denganmu. Aku mendongak. Siapa dia? Suryo menatap foto itu lama. Mantan istrinya, orang yang dulu sangat berarti bagiku. Aku menunggu lebih lanjut, tapi ia tidak melanjutkan. Ia hanya mengambil album itu dari tanganku dan menyimpannya kembali ke laci. Besok pagi kita akan bicara, katanya. Tidurlah dulu. Ini akan menjadi malam terakhir kamu merasa bebas. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi aku yakin satu hal. Aku tidak hanya menikahi seorang kakek kaya. Aku menikahi seorang lelaki yang menyimpan rahasia yang lebih besar daripada yang bisa aku bayangkan. Dan rumah ini bukan hanya rumah emas, ini adalah rumah yang penuh darah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Suryo terus terngiang di kepala. Besok pagi kita akan bicara. Ini akan menjadi malam terakhir kamu merasa bebas. Apa maksudnya? Apa dia hanya bermaksud menakutiku? Atau benar-benar menyembunyikan sesuatu? Aku duduk di tepi tempat tidur besar, memandangi langit-langit kamar yang terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Di luar jendela, angin bertiup pelan, membawa daun-daun kering menempel pada kaca. Suasana rumah ini semakin terasa seperti istana tua yang berhantu. Aku menyalakan laptop kecilku. Aku harus tahu lebih banyak tentang wanita dalam foto itu. Nama, riwayat hidup, hubungannya dengan Suryo Adinata, dan mengapa ia mirip denganku. Setelah beberapa pencarian, akhirnya muncul satu artikel lama dari sebuah koran lokal. Tragedi, cinta keluarga Adinata. Mantan istri bos properti. Ditemukan tewas. Tanggal penerbitan, 1992. Aku mengeklik artikel itu, napasku tersengal. Isinya menjelaskan bahwa mantan istri Suryo Adinata, Nurlela Putri, ditemukan tewas di kolam renang rumah. Mereka dalam kondisi tidak wajar. Polisi menyimpulkan kemungkinan bunuh diri karena depresi berkepanjangan, tapi keluarga Nurlela membantah. Mereka percaya ada campur tangan orang lain. Aku membaca paragraf demi paragraf dengan mata berkaca-kaca. Dan kemudian, sebuah kalimat membuat darahku membeku. Sumber internal menyebutkan bahwa Nurlela pernah memiliki anak dari hubungan sebelumnya dengan seorang model bernama Nina Kartika. Anak itu sempat diasuh oleh keluarga Adinata sebelum hilang tanpa jejak. Aku menutup mulutku.
Nina Kartika, ibuku. Jantungku berdebar cepat. Jadi, ibuku punya hubungan dengan keluarga Suryo, dan bahkan sempat melahirkan seorang anak. Anak itu hilang. Aku mencari lebih lanjut, tapi tidak ada informasi tambahan. Hanya kabar burung, forum lama, dan teori konspirasi. Aku menyimpan laptop dan bangkit dari tempat tidur. Aku harus bertanya langsung. Aku tidak bisa terus hidup dalam kegelapan. Pagi harinya aku menemui Suryo di ruang makan besar. Ia sudah duduk di ujung meja, membaca koran sambil menyeruput teh hitam. Penampilannya masih sama. Rapi, dingin, tak terbaca. Aku duduk di seberangnya, mencoba menahan gemetar di tanganku. Aku ingin tahu tentang Nurlela. Kataku pelan tapi tegas. Matanya sedikit menyipit. Kenapa tiba-tiba tertarik? Aku melihat fotonya. Dia mirip denganku. Dan aku baru saja membaca artikel tentang kematiannya. Suryo menutup korannya perlahan. Ia menatapku lama, seolah mempertimbangkan apa yang boleh dan tidak boleh ia katakan. Kamu pasti juga penasaran tentang Nina, bukan? Katanya akhirnya. Aku tercekat. Ibumu. Lanjutnya. Dia sahabat Nurlela. Bahkan lebih dari itu. Mereka saling menyayangi. Dalam cara yang sangat intens. Aku mendengarkan dengan napas tertahan. Dulu, Nina datang kepadaku sebagai model. Kami punya bisnis bersama. Hubungan kami rumit. Aku pikir aku mencintainya. Tapi ia tidak bisa menerima duniamu. Ia ingin kebebasan. Sampai suatu hari, ia pergi. Tanpa pamit. Dan membawa anakku bersamanya. Aku hampir saja tersedak. Anakmu? Suaraku serak. Suryo mengangguk. Seorang putra. Tapi ia hilang. Aku tidak pernah menemukannya. Nina meninggal beberapa tahun setelahnya. Kecelakaan, mobil, atau begitu kata polisi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bukan cuma menikahi ayah dari seorang anak yang hilang. Aku menikahi lelaki yang mungkin terlibat dalam kematian ibuku. Aku tidak percaya itu kecelakaan. Kataku pelan. Suryo menatapku. Kalau kamu pintar, kamu akan berhenti mencari tahu. Aku bangkit dari kursi. Kalau kamu takut aku tahu kebenaran, berarti kamu punya sesuatu yang disembunyikan. Ia tersenyum tipis. Aku tidak takut, Luna. Aku hanya tidak ingin kamu hancur seperti mereka. Aku meninggalkan ruang makan tanpa makan apapun. Di lorong, aku bertemu Mira. Ia sepertinya sudah mendengar percakapan kami dari balik pintu. Nyonya, bisiknya pelan. Kalau kamu benar-benar ingin tahu masa lalu, carilah catatan dokter yang menyatakan penyebab kematian ibumu. Itu ada di arsip keluarga, di ruang bawah tanah. Aku menatapnya. Kenapa kau membantuku? Ia menunduk. Karena aku melihatmu mirip dengan mereka, dan aku tidak suka cara tuanmu memperlakukan perempuan-perempuan yang dekat dengannya. Aku mengangguk pelan. Aku harus tahu siapa sebenarnya ibuku. Siapa sebenarnya Suryo, dan apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kata-kata Suryo terus terngiang di kepala. Kalau kamu pintar, kamu akan berhenti mencari tahu. Itu bukan ancaman biasa. Itu adalah peringatan. Dan Mira juga tidak main-main saat menyebut arsip bawah tanah. Tapi aku tak bisa berhenti. Aku harus tahu kebenaran tentang ibuku, dan tentang hubungan kelam antara keluargaku dan keluarga Suryo. Pagi itu, aku memutuskan untuk bertindak. Setelah sarapan diam-diam dengan Suryo yang seperti biasa datang dan pergi tanpa basa-basi, aku menunggu hingga ia pergi ke kantor. Rumah besar itu mulai terasa lebih aman ketika ia tidak ada di dalamnya. Aku menemui Mira di dapur belakang. Ia sedang merapikan sayuran segar yang baru saja dipetik dari kebun rumah tangga. Sekarang waktunya, bisikku pelan agar tidak terdengar staf lain. Mira mengangguk singkat. Ikuti saya. Tapi cepat. Ia membawaku ke sayap timur rumah, tempat ruangan tertutup yang sempat aku temukan beberapa malam lalu. Tapi kali ini, ia tidak berhenti di sana.
Ia membuka salah satu lemari besar di ujung koridor, dan dari baliknya tampak sebuah pintu rahasia kecil. Ini akses ke ruang bawah tanah, katanya pelan. Tapi hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi kalau sudah masuk, jangan membuat suara. Ada sistem pengaman di sana. Aku mengangguk. Aku siap. Mira menarik gagang kayu tersembunyi, dan pintu berderit terbuka, menampakkan tangga curam yang turun ke gelap. Aku menyalakan ponsel sebagai senter darurat dan mulai turun. Udara dingin menyergap kulitku, bau lembab dan debu menyeruak. Di ujung tangga, terbentang sebuah ruangan rendah dengan rak-rak tua penuh dokumen dan kotak karton. Aku mulai membuka kotak demi kotak. Sebagian besar berisi arsip bisnis lama, surat kontrak properti, dan foto-foto keluarga Suryo. Aku tidak peduli pada itu semua. Yang aku cari adalah catatan medis tentang kematian ibuku. Hingga akhirnya, aku menemukan sebuah amplop coklat tebal di bagian paling bawah. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya adalah surat autopsi laporan polisi catatan, dokter pribadi, Suryo, dan satu hal menjadi jelas. Kematian ibuku bukanlah kecelakaan. Catatan dokter menyebutkan adanya zat beracun dalam tubuhnya. Obat penenang dosis tinggi dicampur dengan alkohol. Tidak ada bekas tabrakan parah, tapi mobilnya ditemukan terbakar. Laporan polisi menyimpulkan bahwa ia mungkin mengalami hilang kesadaran sebelum kecelakaan. Tapi dokter pribadi Suryo menulis catatan tambahan. Nina meninggal karena overdosis, tapi obat tersebut tidak diresepkan oleh saya atau dokter manapun. Saya menduga seseorang memberikannya secara paksa. Aku menutup mata. Jadi, ibuku dibunuh? Dan kemungkinan besar, Suryo tahu siapa pelakunya. Aku menyimpan salinan dokumen itu di tas kecilku dan berusaha tenang. Aku harus keluar dari sini sebelum ketahuan. Tepat saat aku hendak naik kembali, suara langkah kaki terdengar dari atas. Aku membeku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rahasia. Aku menutup amplop rapat-rapat dan matikan layar ponselku. Suara berderit terdengar. Aku menyembunyikan diri di balik rak paling dalam, berdoa agar napasku tidak terdengar. Pintu terbuka. Cahaya redup menyelinap masuk. Dan kemudian, suara itu terdengar. Kamu pikir aku tidak tahu kamu akan ke sini? Suryo. Aku menelan ludah. Aku tidak punya waktu untuk kabur. Aku hanya bisa berdiri dan menatapnya saat ia melangkah turun dengan langkah tenang, tapi penuh ancaman. Kamu ingin tahu kebenaran? Katanya. Baiklah, aku akan kasih kamu kebenaran. Ia mengambil dokumen dari tanganku dengan tenang. Ayahmu tidak pernah bangkrut karena judi. Dia bangkrut karena mencoba melawan kami. Karena dia tahu sesuatu. Dan kamu bahkan lebih berbahaya daripada dia. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Aku tahu ibuku dibunuh, bisikku. Suryo tersenyum tipis. Kamu pikir begitu karena kamu ingin percaya. Tapi ibumu, dia sendiri yang memilih akhir itu. Dia ingin melindungi anaknya. Anak yang seharusnya milikku. Aku tercekat. Anak itu masih hidup. Suryo mengangguk. Ya, tapi dia tidak tahu siapa dirinya. Dan kamu tidak boleh mencarinya. Aku mundur selangkah. Kenapa? Kenapa kau takut aku tahu? Wajahnya berubah. Ekspresi dinginnya mulai retak. Karena jika kamu menemukannya, maka semuanya akan runtuh. Termasuk aku. Aku menatapnya. Aku tidak lagi melihat seorang kakek kaya. Aku melihat seorang lelaki tua yang takut, dan aku tahu aku harus terus mencari. Aku tidak pernah merasa sedekat ini dengan kebenaran, tapi juga tidak pernah merasa begitu jauh darinya. Setelah percakapan bawah tanah dengan Suryo, aku kembali ke kamar dengan langkah goyah. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi dokumen-dokumen palsu yang kusembunyikan di dalam saku belakang tas. Aku menyadari bahwa segalanya lebih rumit dari sekadar dendam atau rahasia keluarga. Suryo tahu tentang saudaraku. Bahkan lebih dari itu, dia melindungi sesuatu. Dan kemudian,
Aku mulai berpikir lagi tentang sesuatu yang selama ini terasa ganjil. Mengapa aku mirip dengan Nurlela? Mengapa ibuku dekat dengannya? Mengapa Suryo menikahiku? Padahal ia bisa saja mencari wanita muda lain untuk menjadi istri kontrak. Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di kepala sampai akhirnya aku membuat keputusan. Aku harus membongkar semua arsip medis keluarga Adinata. Bukan hanya catatan kematian ibuku, tapi juga riwayat genetik, tes DNA lama, atau apapun yang bisa menjelaskan hubunganku dengan Suryo. Keesokan harinya, Mira memberiku informasi tambahan. Ada brankas pribadi Suryo di ruang kerjanya. Kombinasinya hanya diketahui oleh asistennya, tapi Mira tahu cara membukanya jika dibutuhkan. "Kamu yakin ingin melanjutkan?" tanyanya sambil menyerahkan sebuah kunci kecil. Aku mengangguk. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya. Aku menunggu hingga malam tiba. Suryo pergi ke acara amal, dan asisten pribadinya pulang lebih awal karena sakit. Ini adalah kesempatanku. Aku masuk ke ruang kerja Suryo dengan hati-hati. Di tengah meja kayu besar, berdiri brankas hitam bertuliskan Adinata, Family, Private. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci dan membuka gemboknya. Di dalamnya ada beberapa dokumen penting, foto lama, dan satu amplop coklat tebal dengan label DNA analisis. Konfidensial aku membukanya. Isinya adalah hasil tes DNA dari laboratorium ternama, tertanggal 10 tahun lalu. Hasil itu menunjukkan 2 profil genetik yang cocok sempurna. 1 milik Suryo Adinata. 1 lagi, milikku. Aku menutup mulutku agar tidak berteriak. Aku bukan anak Rudi. Aku bukan anak angkat dari keluarga Adinata. Aku benar-benar anak kandung Suryo. Aku adalah putrinya, Air. Mataku jatuh tanpa suara. Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Segalanya yang kupercaya selama ini ternyata dusta. Ayahku bukan ayahku. Ibuku punya rahasia besar. Dan Suryo, dia bukan hanya pengusaha tua yang ingin pewaris. Dia ingin putrinya kembali. Aku membaca catatan, tambahan di bagian bawah dokumen. Hasil tes menunjukkan bahwa subjek Luna Kartika memiliki DNA yang identik dengan garis keturunan Adinata. Diperkirakan lahir dari sperma donor dan sel telur Nina Kartika pada tahun 1997. Proses inseminasi dilakukan secara rahasia di luar negeri. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Jadi aku bukan hasil pernikahan orang tuaku, aku adalah proyek, eksperimen keluarga ini. Aku diciptakan untuk menjadi bagian dari keluarga Adinata. Tapi ditutupi karena alasan politik, bisnis, atau mungkin skandal. Aku menutup brankas dan mundur perlahan. Kepalaku terasa ringan. Aku nyaris kehilangan keseimbangan saat pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka. Suryo berdiri di ambang, matanya dingin. Tapi kali ini tidak ada amarah, hanya penyesalan. "Kamu sudah tahu," katanya pelan. Aku menatapnya. "Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini?" Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan. "Aku tidak punya pilihan," jawabnya. "Nina tak mau mengakui kamu sebagai anakku. Ia ingin kamu hidup normal, jauh dari duniamu. Aku setuju, sampai ia meninggal. Setelah itu, aku ingin kamu kembali. Tapi tidak bisa secara langsung. Jadi aku gunakan ayahmu sebagai alat." Aku mengepal tinju. "Ayahku tahu." Suryo menggeleng. "Tidak sepenuhnya. Ia hanya tahu bahwa kamu bisa menyelamatkannya. Tapi ia tidak tahu siapa sebenarnya kamu." Aku mendengus. "Aku bukan pelindungmu. Aku bukan solusi utangmu. Aku manusia, bukan properti." Suryo menatapku lama. "Kamu adalah satu-satunya hal berharga yang tersisa dari masa laluku." Aku menggeleng cepat. "Jangan berani-berani bilang itu. Kamu bukan ayahku. Kamu hanya penjahat yang bersembunyi di balik uang." Aku berlari keluar dari ruang kerja. Langkah-langkahku menggema di lorong besar rumah itu. Aku tidak peduli lagi pada aturan, pada janji, pada ancaman. Aku bukan istri bayaran. Aku bukan alat pelunasan utang.
Aku adalah korban dari konspirasi keluarga yang ingin mengatur hidupku sejak aku belum lahir. Dan aku akan tunjukkan pada mereka bahwa aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak bisa tidur semalaman. Dokumen itu masih berada di tanganku. Hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Suryo Adinata adalah ayah kandungku. Bukan hanya sekadar pelaku di belakang kematian ibuku, bukan hanya pria tua yang memanfaatkanku sebagai istri kontrak. Dia adalah ayahku. Dan aku adalah putrinya. Tapi aku tak merasa seperti putri. Aku merasa seperti proyek eksperimen yang dibiarkan tumbuh tanpa identitas. Aku menatap langit-langit kamar besar yang terasa semakin sempit. Udara di dalam sini terasa pengap. Aku ingin keluar. Tapi aku tahu, jika kabur sekarang, semua akan sia-sia. Aku harus tetap di sini. Aku harus bertahan untuk sekarang. Karena aku sudah punya rencana. Pagi harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku mandi cepat, berpakaian rapi, dan turun ke dapur. Mira sedang menyiapkan sarapan ringan untuk Suryo. Ia menatapku ragu saat melihat ekspresiku yang datar. "Nyonya, kamu baik-baik saja?" Bisiknya. Aku mengangguk pelan. "Saya baik, lebih baik dari sebelumnya." Mira tidak bertanya lagi. Ia tahu aku sedang menyusun sesuatu. Setelah beberapa menit, Suryo masuk. Seperti biasa, ia datang dengan langkah tenang, tapi penuh otoritas. Ia duduk di ujung meja makan. Kemeja putihnya rapi, dasi hitam melingkar sempurna di lehernya. Aku duduk di seberangnya. Kali ini, aku tidak menunduk. Aku menatap matanya. "Kamu pasti marah," katanya perlahan, mencium secangkir teh hangat. Aku tersenyum tipis. "Aku tidak marah. Aku sudah melewati tahap itu." Suryo mendongak. Matanya menyipit. "Lalu apa yang kamu rasakan?" Aku menarik napas panjang. Aku merasa dibodohi, dipermainkan, diatur sejak lahir. Tapi yang paling penting, aku merasa siap. Ia menatapku bingung. "Aku tahu semua tentangmu, Ayah." Aku menekankan kata terakhir itu dengan sengaja. "Aku tahu bagaimana kamu bunuh Nurlela. Aku tahu kamu atur kematian ibuku. Aku tahu kamu gunakan ayah tiriku sebagai alat untuk membuatku kembali padamu." Suryo diam. Wajahnya mulai kembali dingin, tapi aku bisa lihat otot rahangnya bergerak cepat. "Aku juga tahu kamu punya banyak rahasia bisnis. Korupsi, pemerasan, bahkan pencucian uang. Dan aku punya cukup dokumen untuk hancurkan segalanya." Suryo tertawa kecil. "Kamu pikir orang akan percaya pada istriku sendiri? Kamu pikir media akan menulis hal buruk tentang keluarga Adinata hanya karena omongan anak perempuan yang tidak stabil?" Aku tersenyum. "Oh Ayah, aku bukan hanya anak perempuan. Aku adalah putrimu, dan itu membuat kesaksianku jauh lebih berbobot." Wajah Suryo berubah. Aku melanjutkan, suaraku rendah tapi tegas. "Aku akan hancurkan kamu, pelan-pelan, sampai kamu merasakan apa yang aku rasakan. Kesedihan, ketidakpastian, pengkhianatan, dan penyesalan." Aku berdiri dari kursi. Dan aku bahkan belum mulai. Aku meninggalkannya sendirian di ruang makan. Ia tidak menghentikanku. Ia hanya menatap punggungku sampai aku menghilang di balik pintu. Hari itu, aku memulai rencana baruku. Aku bertemu Mira di sudut taman. Ia sudah menunggu. "Kamu serius mau lakukan ini?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Aku sudah kirim salinan dokumen ke teman wartawanku. Dia akan selidiki semuanya. Jika berhasil, nama keluarga ini akan hancur." Mira menatapku dengan campuran rasa hormat dan ngeri. "Kamu yakin kamu siap hidup dengan konsekuensinya?" Aku menarik napas. Aku sudah hidup dengan konsekuensi itu sejak lahir. Aku tidak peduli lagi pada uang, kemewahan, atau janji-janji palsu. Aku hanya peduli pada satu hal, kebenaran. Dan aku akan tunjukkan pada dunia siapa sebenarnya Suryo Adinata, putranya, penjahatnya, dan akhirnya pembalasku. Aku tidak pernah merasa lebih siap dalam hidupku. Setelah seminggu menyusun rencana diam-diam, hari itu akhirnya tiba. Aku duduk di ruang kerjaku, sebuah kamar kecil yang dulunya hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku lama.
tapi kini menjadi markas kecilku. Di atas meja kayu tua, berderet laptop, dokumen penting, dan ponsel yang terhubung langsung dengan kontak wartawan dan pengacara muda yang bersedia membantuku. Mira datang membawakan teh hangat. Ia menatapku dengan ekspresi khawatir. "Ini benar-benar akan kamu lakukan?" Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Sudah terlalu lama aku diam. Sekarang giliranku. Aku mengetuk layar ponselku. Email masuk dari Rina, jurnalis investigasi yang kukenal saat masih kuliah. Isinya singkat. Dokumen sudah kami terima. Tim kami sedang selidiki semua transaksi ilegal Adinata Group. Besok pagi berita akan keluar. Aku menutup aplikasi email tanpa suara. Jantungku berdebar cepat, tapi tanganku tetap tenang. Aku harus pastikan dia tidak bisa balik lagi, gumamku. Pagi harinya kabar itu menyebar seperti api. Korupsi masif di balik bisnis properti Suryo Adinata, pengusaha tua diduga. Terlibat, pemerasan hingga pencucian uang. Seorang putri tersembunyi bongkar rahasia keluarga Adinata. Judul-judul itu muncul di portal berita utama. Foto-foto lama Suryo, dokumen bisnis, bahkan hasil wawancara dengan mantan stafnya mulai bermunculan. Semua bukti yang kukumpulkan selama ini akhirnya melampaui dinding rumah ini dan sampai ke publik. Di ruang makan besar, Suryo duduk diam. Sarapan belum disentuh. Surat kabar terbuka lebar di hadapannya. Judul besar menyemburatkan nama keluarganya. Ia mendongak saat aku memasuki ruangan. Matanya dingin, tapi kali ini ada sesuatu yang lain di dalamnya. Amarah? Ketakutan? "Kamu benar-benar lakukan ini," katanya pelan. Aku duduk di seberangnya. "Aku sudah bilang, aku tidak main-main." Suryo menepuk meja dengan telapak tangan. Suaranya rendah tapi menusuk. "Kamu pikir orang akan percaya pada istriku sendiri? Kamu pikir media bisa hancurkan keluarga Adinata hanya karena omonganmu?" Aku tersenyum. Aku bukan hanya istri. Aku putrimu. Dan aku punya bukti DNA, saksi dan tim hukum yang siap bekerja sama dengan KPK. Senyumku menghilang. "Kamu selesai, Ayah." Wajah Suryo berubah. Garis-garis ketuaannya tampak lebih dalam dari biasanya. Ia bangkit dari kursi. Langkah-langkahnya berat saat ia mendekatiku. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan," desisnya. Aku tidak mundur. Aku tahu persis apa yang aku lakukan. Aku membalaskan dendam ibuku. Aku membalaskan dendam Nurlela. Aku bahkan membalaskan dendam saudaraku yang hilang. Suryo terdiam. Aku lanjutkan. "Aku ingin kamu tahu rasanya kehilangan segalanya. Aku ingin kamu merasakan ketidakpastian. Aku ingin kamu merasakan rasa takut yang setiap hari aku rasakan sejak aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Ia menatapku lama. Lalu, tanpa kata, ia berbalik dan pergi. Hari itu, polisi datang ke rumah. Mereka membawa surat penahanan dari KPK. Dengan mata kepala sendiri, aku melihat Suryo dibawa keluar dari rumah itu dengan tangan diborgol. Ia tidak menoleh padaku, dan aku tidak menangis. Aku hanya berdiri di ambang pintu, melihat mobil hitam itu membawa ayahku, atau siapapun dia, menjauh. Mira berdiri di belakangku. Ia menyentuh bahuku dengan lembut. "Kamu sudah berhasil," bisiknya. Aku menggeleng pelan. "Belum. Masih ada satu hal yang harus aku cari." Aku menatap langit biru di atas rumah besar yang kini terasa kosong. "Saudaraku, aku harus menemukannya, dan aku yakin ia juga mencariku." Suryo Adinata resmi ditahan 2 hari setelah berita skandal bisnis keluarganya meledak. Tidak hanya media nasional yang memberitakan, beberapa portal internasional juga mulai menyoroti kasus ini. Nama besar Adinata yang dulunya disegani, kini menjadi simbol korupsi dan manipulasi hukum. Aku duduk di taman belakang rumah besar itu, sendirian. Udara pagi terasa lebih ringan dari biasanya, tapi hatiku tetap berat. Mira datang membawakan teh, hangat. "Nyonya, apakah kamu bahagia?" Tanyanya pelan. Aku menatap cangkir itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Bahagia mungkin bukan kata yang tepat, karena memang benar. Aku berhasil menghancurkan Suryo.
Aku berhasil membongkar kebenaran tentang ibuku, tentang Nurlela, tentang saudaraku yang hilang. Aku berhasil membuat dunia tahu siapa sebenarnya lelaki tua itu. Tapi aku tidak merasa seperti pemenang. Aku justru merasa seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Rumah besar ini akan dilelang sebagai bagian dari proses penyelidikan KPK. Semua aset Suryo dibekukan. Bahkan perusahaan yang ia bangun selama puluhan tahun mulai ambruk karena tekanan investor dan mitra bisnis yang mundur satu persatu. Aku sudah tidak punya tempat untuk tinggal lagi. Dan ayahku, Rudi, juga tidak ada kabar. Beberapa hari setelah penahanan Suryo, aku mencoba menghubungi Rudi. Ia sempat meneleponku. Suaranya parau dan penuh penyesalan. Ayah, maaf, katanya. Ayah tidak tahu semuanya akan sampai ke sini. Ayah pikir, kamu hanya akan menikahinya, menjalani hidup enak, lalu pergi. Ayah tidak tahu kamu adalah putrinya. Aku diam lama. Lalu aku berkata, aku tidak bisa memaafkanmu, tapi aku juga tidak bisa membencimu sepenuhnya. Itu adalah percakapan terakhir kami. Hingga saat ini, aku tidak tahu di mana ia tinggal. Mungkin ia sudah meninggalkan kota. Atau mungkin ia sedang mencoba membangun hidup barunya tanpa uang, tanpa utang, dan tanpa anak. Setelah rumah besar ini kosong, aku memutuskan untuk menyewa apartemen kecil di pinggiran kota. Hidupku kembali sederhana, seperti dulu. Tapi kali ini aku bebas. Aku tidak lagi terikat pada siapapun. Mira menawarkan untuk tinggal bersamaku, tapi aku menolak dengan sopan. Ia sudah cukup banyak membantuku. Ia punya keluarga sendiri, dan ia layak hidup tenang. Namun, meskipun semua musuhku sudah jatuh, masih ada satu hal yang belum selesai. Saudaraku, anak Suryo dan ibuku yang hilang. Aku tidak bisa melupakan janji Suryo bahwa ia masih hidup. Bahkan jika Suryo berusaha tutup mulut, aku yakin pasti ada jejaknya. Dan akhirnya, di tengah malam yang sunyi, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya tanpa ragu. Halo? Suara pria muda terdengar di seberang. Apakah ini Luna Kartika? Aku meneguk ludah. Ya, siapa ini? Sejenak diam. Lalu suara itu berkata, ini Arya, saudaramu. Duniamu terasa berputar dalam sekejap. Aku menutup mata. Napasku berhenti sejenak. Aku tidak pernah berpikir akan mendengar nama. Itu Arya, saudaraku, yang hilang, yang nyata, yang akhirnya kembali. Aku masih bisa merasakan getaran di tangan saat aku menutup telepon dari Arya, saudaraku. Kata itu terasa asing tapi juga begitu nyata. Setelah bertahun-tahun mencari kebenaran, akhirnya aku tidak lagi sendirian. Kami sepakat untuk bertemu 2 hari, kemudian di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Aku datang lebih awal, memesan teh hangat sambil melihat keluar jendela. Kota itu bergerak seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, tanpa tahu bahwa hidupku baru saja berubah. Dan kemudian, ia muncul. Pria muda berusia sekitar 20-an, rambut coklat gelap, mata tajam, dan senyum yang entah kenapa terlihat familiar. Ia memakai jaket kulit sederhana dan membawa tas ransel usang. Aku Arya, katanya saat duduk di hadapanku. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Kami saling menatap lama, seperti mencoba membaca wajah masing-masing, mencari jejak keluarga yang selama ini hilang. Kamu mirip sekali dengan ibu, ujarnya pelan. Aku menelan ludah. Dan kamu, mirip Suryo. Kami diam sejenak. Jadi, apa yang membuatmu akhirnya mencariku? Tanyaku. Arya meneguk air mineral yang dibawanya. Aku baru tahu siapa sebenarnya diriku beberapa bulan lalu. Aku dibesarkan oleh pasangan tua yang bekerja untuk keluarga Adinata. Mereka menyembunyikan identitas asliku sampai mereka meninggal tahun lalu. Di antara barang-barang mereka, aku menemukan surat dari ibu. Isinya tentang kamu. Tentang rencana besar mereka agar kita tidak dipisahkan. Tapi ternyata semuanya gagal. Aku mendengarkan dengan napas tertahan. Dari situ aku mulai mencari informasi. Aku tahu tentangmu, tentang Suryo,
tentang semua kejahatannya. Dan aku juga tahu, kamu sudah melawannya. Kamu berhasil. Aku menggeleng pelan. Belum benar-benar berhasil. Tapi aku sudah dekat. Arya tersenyum lembut. Kita bisa lanjutkan bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya tempat untuk pulang. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mulai membangun hidup baruku. Arya tinggal di apartemen kecilku selama beberapa bulan, hingga kami bisa menyewa tempat yang lebih layak. Ia seorang desainer grafis juga, jadi kami sering bekerja sama pada proyek-proyek freelance. Tapi bukan hanya pekerjaan yang menyatukan kami. Kami saling mengisi. Ia membantuku melupakan masa lalu. Aku membantunya menemukan jati diri. Kami tidak pernah membuka hubungan darah kami ke publik. Itu tetap rahasia kami berdua. Namun, hidupku tidak berhenti di situ. Aku mulai menulis memoir. Bukan hanya tentang pengalamanku sebagai istri kontrak Suryo, tapi juga tentang pencarian kebenaran, tentang kehilangan, dan tentang kemenangan kecil yang bisa diraih meski dunia terasa tidak adil. Buku itu menjadi bestseller. Media banyak memberitakan kisahku. Banyak wanita menghubungiku, menceritakan pengalaman serupa, tekanan keluarga, paksaan menikah, dan ketidakadilan yang mereka alami. Aku tidak bisa mengubah dunia, tapi aku bisa menjadi suara bagi mereka yang takut berbicara. Di akhir tahun itu, aku menerima undangan dari sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada perlindungan hak perempuan. Mereka ingin menjadikan kisahku sebagai inspirasi kampanye nasional. Aku menerimanya. Saat itu, aku berdiri di atas panggung besar. Ribuan orang menonton. Aku tidak gugup. Aku tidak takut. Aku hanya berkata, aku pernah merasa tak punya kuasa. Tapi aku belajar bahwa bahkan dalam kelemahan, ada kekuatan. Bahwa bahkan dalam kesedihan, ada harapan. Dan bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi pemenang. Kita hanya perlu bangkit, satu langkah demi langkah. Aplaus meledak. Aku menatap ke arah kursi tamu VIP. Di sana, Arya tersenyum padaku. Matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum kembali. Aku bukan lagi korban. Aku bukan lagi putri dari seorang penjahat. Aku adalah Luna Kartika. Seorang wanita yang menemukan kembali jiwanya. Dan yang akhirnya menemukan cahaya baru.